Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Alia Putri dengan NIM 2019 710 192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Filiana dengan NIM 2019 710380. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Celia Arsa Pradita NIM 2019 710608. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khotrinada dengan NIM 2019 710 712 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Alif Nasution dengan NIM 2019 710816 dari kelompok 6. Definisi dari akad istisna. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Berikutnya, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratannya disepakati antara pemesan dan penjual. Yang selanjutnya, utang istisna adalah pengakuan dan pencatatan yang dicatat oleh pembeli sebagai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penjual, pembeli melakukan pemesanan kepada penjual dan membayar secara tangguh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengakuan akuntansi atas utang istisna. Yang pertama, uang muka pesanan nasabah yang diterima bank diakui sebagai uang muka istisna sebesar uang yang diterima. Yang kedua, uang muka yang dibayarkan bank kepada supplier diakui sebagai uang muka kepada supplier sebesar uang yang diberikan dan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat barang diserahkan oleh supplier. Yang ketiga, tagihan bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang istisna sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai termin istisna sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan. Yang keempat, tagihan supplier kepada bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian dan utang istisna sebesar tagihan supplier. Dan yang kelima, dalam hal bank menggunakan metode persentase penyelesaian, maka bank dapat mengakui pendapatan istisna atas pembayaran yang telah dilakukan nasabah sebesar persentase penyelesaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran pada utang istisna. Yang pertama, pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, bank melakukan jurnal balik atas rekening aset istisna dalam penyelesaian dan termin istisna. Yang kedua, utang istisna yang berasal dari transaksi istisna yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset istisna. A. Diakui pada saat diterima tagihan dari supplier kepada bank sebesar nilai tagihan. B. Dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar. Yang ketiga, uang muka istisna yang berasal dari transaksi istisna yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. A. Diakui saat pembayaran harga barang diterima dari nasabah sebesar jumlah yang diterima. B. Dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan pada saat dilakukan penyerahan barang kepada nasabah sebesar nilai kontrak. Yang keempat ada jika nasabah membayar uang muka kepada bank dalam proses pembuatan aset istisna, penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar jumlah uang muka yang dibayarkan.
pengukuran pada utang istisna. Biaya istisna terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya untuk menghasilkan barang pesanan, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang berhubungan dengan akad termasuk biaya perakad dialokasikan secara objektif. Dan terdapat dua jenis akad ditandatangani dan akad tidak ditandatangani. Akad ditandatangani adalah diakui sebagai biaya istisna, sedangkan akad tidak ditandatangani adalah dibebankan pada periode berjalan biaya yang terjadi selama laporan, diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian saat terjadi. Penyajiannya, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. A. Piutang istina yang berasal dari transaksi istina sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembelian akhir. B. Termin istina yang berasal dari transaksi istina sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Nah, yang kedua ada pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. A. Utang istina sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. B. Aset istina dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istina paralel. Nah, ada lagi kapitalisasi biaya perolehan jika istina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan utang istisna. Yang pertama, biaya perolehan aset istisna yang dicatat oleh penjual. Pencatatannya yaitu pada debit terdapat biaya istisna, pada kredit tercatat kas. Yang kedua, ada utang istisna yang dicatat pembeli pada saat menerima tagihan dari penjual. Pencatatannya yaitu pada debit tercatat aset istisna dalam penyelesaian dan pada kredit tercatat utang istisna. Yang ketiga, ada pelunasan utang istisna oleh pembeli pada saat pembayaran atas tagihan. Pencatatannya yaitu pada debit tercatat utang istisna dan pada kredit tercatat kas. Yang keempat, ada perolehan aktiva yang dicatat oleh pembeli. Pencatatannya yaitu pada debit tercatat aset istisna dan pada kredit tercatat aset istisna dalam penyelesaian. Yang kelima, ada penerimaan barang dari supplier. Terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme uang muka dan mekanisme tagihan dari supplier. Mekanisme uang muka yaitu ada pemberian uang muka, tercatat pada debit yaitu aset lainnya atau uang muka kepada supplier, dan pada kredit ada kas atau rekening. Yang kedua, ada penerimaan sebagian barang pesanan dari supplier, tercatat pada debit yaitu aset istisna dalam penyelesaian, dan pada kredit yaitu aset lainnya atau uang muka kepada supplier. Selanjutnya, ada mekanisme tagihan dari supplier. Yang pertama, ada menerima tagihan dari supplier, tercatat pada debit yaitu aset istisna dalam penyelesaian, dan kredit ada kewajiban lainnya atau utang istisna. Yang kedua, ada pembayaran kepada supplier, tercatat pada debit yaitu kewajiban lainnya atau utang istisna, dan pada kredit ada kas atau rekening. Selanjutnya, pada saat pengakuan pendapatan di akhir periode pelaporan tercatat pada debit yaitu pendapatan margin istisna yang akan diterima, dan pada kredit tercatat pendapatan margin istisna. Pada saat pembentukan penyisihan penghapusan aset produktivitas atas piutang istisna tercatat pada debit yaitu beban kerugian penghapusan aset produktif, dan pada kredit tercatat penyisihan penghapusan aset. Kemudian, pada saat dilakukan koreksi penyisihan penghapusan aset atas piutang istisna, tercatat pada debit yaitu penyisihan penghapusan aset, dan pada kredit tercatat beban kerugian penghapusan aset produktif atau koreksi penyisihan penghapusan aset produktif.